Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Tetek Anggayo Mukti Sentosa Rahayu. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Sang Prabu bangkit dari singgasana, bagaikan Batara Chandra yang menghadapi segala sesuatu dengan kasih sayang dan kelembutan. Ia begitu geram mendengarkan keterangan Pangeran Mangkubumi, di mana Pangeran Puger Kajuron tetap malelo dan mempersenjatai para pemuda dan rakyatnya yang terpilih untuk menjadi prajurit-prajurit Demak Bintoro. Pangeran Mangkubumi sangat berapi-api dalam acara Paseban Agung untuk pelantikan Raden Mas Tempoko dan Raden Mas Kedaung menduduki jabatan di pemerintahan Mataram yang selama ini kosong. Semua yang hadir menahan napas dan tak seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata. Suasana menjadi hening dan sunyi. Lebih-lebih ketika Sang Prabu bangkit dan berjalan 2 tindak di depan singgasana. Dagunya terangkat dan pandangannya menyapu di atas seluruh hadirin. Semoga semua ini menjadi peringatan bagi kalian semua bahwa segala sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang belum tentu dipegang baik-baik. Sebab banyak orang yang dipercaya tetapi membuang kepercayaan itu sendiri, sehingga akhirnya ia pun terhempas dan terinjak-injak. Tapi ingat, saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara putra-putra Mataram. Seandainya Kang Mas Puger Kajuron benar-benar memberontak terhadap Mataram dan ingin merebut kekuasaan dari tanganku, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Tangkaplah ia hidup-hidup. Hanya saja saya minta, semuanya jangan tergesa-gesa. Tetap siap dan siaga di kantung-kantung pertahanan Mataram. Perhatikan segala tindak tanduknya dan segala tingkah para prajurit Demak Bintoro. Kita tidak boleh mendahuluinya. Sebelum Kang Mas Puger menggerakkan para prajuritnya dan angkat senjata, kita tidak boleh mendahuluinya. Saya akui, laladan Demak Bintoro semakin luas, dan Kang Mas Puger Kajuron bisa mengelola dengan baik. Tapi aneh, apa yang telah dilakukannya nampaknya jauh dari apa yang pernah kita harapkan. Aku akan menghadapinya. Kita dulu menjadi saksi bahwa ia berjanji akan menjadi perisai Mataram di bagian utara. Dan sekarang ia mengasah taringnya perlahan-lahan setelah ia memiliki kedudukan, wewenang dan kekuasaan. Akhirnya ia lupa diri. Kang Mas Puger, dia memang bukan pemimpin yang baik. Tetapi aku melihat kehadiran Tondo Negoro dan Gending juga sangat mempengaruhinya, Kanjeng Prabu. Nampaknya kedua orang tua itulah yang mengatur gerak dan tingkah laku Puger di Demak Bintoro. Yang melihat bahwa Gending tidak terima kedudukannya digeser begitu saja oleh Kajuron. Dan ia memperalat Puger sebagai bonekanya. Nah, kita harus meluruskan masalah ini. Kita tidak boleh membiarkan kedua orang tua itu. Ya, aku tahu. Disinilah duduk perkaranya. Kalau begitu, mula-mula yang harus kita hadapi adalah Eyang Gending dan Eyang Tondonegoro. Apakah begitu, Eyang Mandoroko? Iya. Memang kedua orang tua itu patut kita curigai. Aku sudah menangkap sejak semula. Eyang tahu
Patih Gending seorang yang cerdik dan licin. Tentu saja ia tidak mau begitu saja disingkirkan. Walaupun kedudukan pepatih bukanlah kedudukan yang rendah. Namanya saja orang tidak nerimo ing pandum. Ya sudah, biarkan saja. Aku mengerti dan aku akan menghadapinya. Kasihan Kang Mas Puger. Ia patut dikasihani. Tetapi saya harapkan seluruh pamong Praja Mataram tidak gentar menghadapi apa yang dilakukan Kang Mas Puger Kajuron. Adi Temboko. Iya, Kang Mas. Saya. Dan kau Adi Kedawung? Iya, Kang Mas. Saya. Ku minta kalian berdua membantu Pak Lik Mangkubumi membuat baluarti. Iya, kami, Kang Mas. Jadi kami harus membantu Pak Lik Mangkubumi untuk membuat baluarti, membuat tanggul-tanggul dari tanah. Iya. Seluruh daerah Mataram yang penting harus kita buatkan tanggul-tanggul dari tanah. Jangan sampai apa yang dilakukan Kang Mas Puger Kajuron lepas dari pengawasan kita. Kau Adi Temboko. Iya, Kang Mas. Kau telah menggantikan kedudukan Kang Mas Puger Kajuron di sini. Jadi kau harus bisa jangan menyia-nyiakan kepercayaan pemerintah Mataram yang telah diserahkan ke dalam tanganmu. Mas, saya akan memegang teguh apa yang telah diberikan pemerintah Mataram kepada saya. Dan kau Adi Kedawung. Saya, Kang Mas. Aku pun sama, telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Mataram untuk menjadi pemimpin. Kau juga tidak beda untuk menjalankan tugas dan kewajibanmu. Apa yang telah kuserahkan kepada kalian berdua, jangan kalian sia-siakan. Aku sendiri yang akan mengawasinya. Kalau Eyang Mondoroko telah dibikin kerepotan, maka kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki. Kau sekarang menjadi Pangeran Adipati Puger Temboko. Jadi kau harus tahu kewajiban-kewajibanmu. Iya, Kang Mas. Dan kau Kedawung, sebagai Pangeran Demang tanpa nangkil. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah Mataram telah memiliki Adipati Puger. Pangeran Adipati Puger yang duduk di istana menggantikan Kang Mas Kajuron. Kalau Kang Mas Kentol Kajuron sudah memiliki wewenang dan kekuasaan di Demak Bintoro, maka ku minta dengan tegas, kalian sebagai penggantinya disaksikan oleh seluruh kawulo Mataram. Kalian tidak boleh main-main. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi adalah saksi hidup tentang keberadaan Mataram ini. Kita ini sebagai penerus generasi Mataram, maka kita tidak boleh bertindak sungkan-sungkan lagi menghadapi pengkhianat-pengkhianat negara. Iya, kami yang sudah tua memang patut menyadari. Kemudahan dan keperkasaan hidup hanyalah ada pada bahu dan pundak kalian. Eyang dan Pak Likmu ini tidak selamanya hidup. Untuk itulah, kalian harus benar-benar bisa menjalankan tugas dan amanat kakek buyutmu. Dan kita harus mewujudkan bahwa Mataram masih tetap memiliki pamor. Sekalipun seringkali banyak orang yang ingin menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kekuasaannya. Baiklah, Ger Jolang putuku. Sekarang kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing. Saya akan ada di depan Eyang Mondoroko, anakku. Iya, Pak Lik. Jangan takut menghadapi Kajuron. Aku Pak Limo. Aku ayahmu. Aku akan menggantikan Ramamu. Aku akan bicara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ini juga. Maka demikianlah, hari itu juga prajurit-prajurit Mataram dibantu seluruh kawulo Mataram mendirikan tanggul-tanggul dari tanah yang disebut dengan baluarti. Tanggul-tanggul itu digunakan untuk melindungi kantung-kantung Mataram untuk menghadapi kemungkinan Pangeran Puger yang balelo. Tak ada seorang pun yang tinggal lengah. Mereka disibukkan oleh tugas dan kewajiban masing-masing membela keberadaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Nyokrawati, Raden Mas Jolang yang telah berdiri sebagai Raja di Raja Mataram menggantikan Panembahan Senopati Ingalogo, Sahyidin Panotogomo.
Sementara itu, di Istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger mendapat seorang tamu, seorang agung yang tidak terduga sebelumnya. Selamat datang, Kanjeng Ibu. Sembah pengabekti dari anakmu. Anakku, Gentol Kacuron. Iya, Kanjeng Ibu. Apakah benar apa yang ibu dengar, Ger? Ibu mendengar tentang apa? Tentang anakmu yang telah menjadi adipati di Kadipaten Demak Bintoro ini? Atau berita tentang apa, Kanjeng Ibu? Kau harus tahu, Ger, anakku. Selama ibu tinggal di dalam istana Mataram, telinga ibu rasanya gatal dan tidak nyaman lagi. Ada apa, Kanjeng Ibu? Apakah Dimas Jolang mulai sewenang-wenang terhadapmu? Sewenang-wenang terhadap ibuku? Atau mentang-mentang Kanjeng Ibu hanyalah seorang selir dari Kanjeng Romo, ia mulai sewenang-wenang terhadap Kanjeng Ibu? Oh, aku tidak akan membiarkan Jolang berbuat seperti itu, Kanjeng Ibu. Tidak, Ger. Bukan seperti itu. Kanjeng Ibu selalu diperlakukan baik oleh adikmu Jolang. Ia seorang raja yang baik. Ia mengerti tata krama. Ia menempatkan ibu sebagai ibunya sendiri. Segala kebutuhan ibumu selalu dicukupi, Ger. Kau jangan memiliki pemikiran buruk terhadap adikmu. Lalu ibu bicara tentang apa? Sehingga mereka tidak nyaman lagi tinggal di Mataram. Aku paling tidak suka apabila mendengar orang tuaku disia-siakan. Ibumu mendengar bahwa kau mbalelo terhadap Mataram. Apa? Apa, Kanjeng Ibu? Aku dituduh mbalelo? Siapa? Siapa yang menuduhku, Kanjeng Ibu? Siapa? Katakanlah, Kanjeng Ibu. Gentol Kacuron tidak pernah memberontak, tidak pernah mbalelo. Aku telah diangkat sebagai adipati. Tentu saja harus melaksanakan tugas dan kewajibanku sebagai seorang adipati. Mana mungkin aku menyia-nyiakan kepercayaan itu, Kanjeng Ibu? Itu tidak mungkin, Kanjeng Ibu. Syukurlah kalau begitu. Jadi ibu tidak salah dengar. Palikmu Mangkubumi marah-marah. Eyangmu Mondoroko juga tidak setuju apabila kau miliki banyak prajurit. Apakah benar orang-orangmu sudah kau kirim ke Ungaran? Mengapa Kanjeng Ibu bertanya seperti itu? Bukankah daerah Ungaran termasuk wilayahku? Semarang, Ungaran, dan Gunung Pati ataupun sampai ke Tambak Uwos, semua itu masih wilayah Demak Bintoro? Aku telah melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Paman Gending, Kanjeng Ibu. Apakah aku harus menyia-nyiakannya, Kanjeng Ibu? Tidak, bukan? Kalau tidak, ya jangan marah. Yang sabarlah, Ger. Kau tidak boleh seperti itu di depan Kanjeng Ibu. Seorang yang tidak bersalah pasti tidak akan meledak-ledak. Pasti akan sabar dan rimo. Ger, anakku, Gentol Kacuron. Ingat yang Ger, ibumu ini hanya seorang selir. Kalau Kanjeng Ramamu tidak memilihmu sebagai penggantinya, kau nrimo yang Ger, nrimo ing pandum. Kalau kita harus makan satu takir, kita tidak boleh minta satu pincuk. Sudahlah, bersabarlah, Ger. Ibu tidak ingin mendengar lagi kau dituduh sebagai seorang yang balelo. Dengan kata lain, Kanjeng Ibu juga percaya pada ocehan mereka kalau anakmu ini mbalelo? Tidak mematuhi peraturan lagi terhadap pemerintah Mataram? Apakah benar demikian, Kanjeng Ibu? Ger, anakku, bersabarlah, Ger. Ibumu ini tidak pernah bermimpi mempunyai anak yang keras hati dan keras kepala. Kanjeng Ramamu memang keras dan berpendirian teguh. Namun tidak seperti itu caranya. Bersabar adalah sikap seorang satria.
Kau adalah seorang pangeran Mataram, putra Panembahan Senopati yang memiliki nama Gung Binatoro di alam Mataram ini. Kau tidak boleh mencemarkan nama baik Kanjeng Ramamu almarhum. Kanjeng Ibu ternyata menilai buruk kepadaku. Pangeran Puger mengeraskan kedua rahangnya hingga nampak menonjol. Napasnya tertahan, lalu mendengus dengan keras. Dia berusaha menahan kemarahannya di depan ibunya, Nyai Adisoro. Perempuan yang masih cantik dan nampak lemah lembut itu nampak prihatin sekali. Memperhatikan urat-urat yang menonjol di wajah putranya, Raden Mas Kental Kajuron atau Pangeran Puger yang kini telah menjadi Adipati Demak Bintoro. Adisoro memperhatikan putranya, Pangeran Puger Kajuron, di mana dia melihat sesuatu yang aneh terpancar dalam pandangan dan sorot mata Pangeran Puger. Dia melihat urat-urat tebal yang menghiasi wajah putranya. Nyai Adisoro hanya bisa mengerutkan dahinya. Tatap matanya sendu, dan dia berusaha untuk bersikap tenang menghadapi putranya yang kini telah menjadi penguasa di Kadipaten Demak Bintoro. Ibu hanya bisa berpesan kepadamu, Ger, anakku, bahwa segala sesuatu akan bisa berjalan dengan baik apabila selaras dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kanjeng Ibu, saya berusaha untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu tahu bahwa wilayah Demak ini luas sekali. Butuh sikap tegas dan kebijaksanaan lepas dari pemerintahan Mataram. Apa, Ger? Lepas dari pemerintahan Mataram? Maksud saya harus memberikan kebijakan-kebijakan di luar kebijakan yang diterapkan oleh Mataram, Kanjeng Ibu. Ya, selain kebijakan dari pemerintah Mataram, tentu saja saya harus memberikan kebijakan khusus, melaksanakan kebijakan-kebijakan bagi rakyatku, bagi kawulaku. Karena apa yang diterapkan oleh Mataram belum tentu cocok dengan yang ada di sini, Kanjeng Ibu. Iya, hal itu memang bisa dibenarkan, Ger. Tetapi ingat, kau tadi kelepasan bicara. Lepas dari pemerintahan Mataram. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan tadi, Ger, anakku? Ampunkan saya, Kanjeng Ibu. Bukan maksud saya untuk melepaskan sepenuhnya. Tetapi saya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi kawula di Demak Bintoro ini. Apa yang telah dilakukan Paman Gending adalah yang terbaik, Kanjeng Ibu. Beliau cukup lama memerintah dan memegang kekosongan pemerintahan yang ada di Demak Bintoro ini. Dan sekarang, Kanjeng Ibu, anakmu yang menggantikannya. Dan ia masih ada di sini untuk menjadi patih kedua. Iya. Ibumu juga tahu, Ger. Apabila pamanmu Gending masih ada di sini. Bahkan ia telah dilantik sebagai pepatih oleh Kanjeng Sultan. Kau tahu hal itu, Ger? Apa arti semuanya? Suatu kepercayaan, Ger, harus dipegang secara teguh dan utuh. Jangan sampai anakku menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Dimas Jolang. Bukan hanya adikmu, Ger. Jangan kau pandang dia sebagai saudaramu yang termuda. Tetapi pandanglah dia sebagai pemimpin utama rakyat Mataram. Kalau kau sudah mulai tidak menghiraukan apa yang menjadi tatanan pemerintah Mataram, Ibu khawatir bencana besar akan menimpamu, Ger. Mengapa Ibu mengutukku? Ibu tidak mengutukmu.
Kau harus bisa membedakan mana itu mengutuk, mana itu mengingatkan, dan mana sebuah nasihat yang perlu didengar dan dilaksanakan. Ibumu memang tidak bisa memberikan nasihat yang baik-baik. Tidak bisa memberikan kata-kata yang indah kepadamu, Ger. Tetapi hanya satu catatan, satu saran untuk Ger. Apa yang telah ada dalam genggaman tanganmu merupakan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda. Kau telah mendapatkan kekayaan batin. Kau telah mendapatkan kedudukan yang sesuai dan sepadan dengan keberadaan kita. Kau paham itu, Ger? Ibumu ini hanya seorang janda selir. Kau pun harus memahami hal itu. Sedangkan adikmu Jolang adalah putra dari Garwo Padmi. Kau tidak boleh menutup mata. Kau tentu tahu bagaimana kedudukan seorang selir dan Garwo Padmi. Mendapatkan kesempatan seperti yang telah kau pegang saat ini merupakan kemuliaan, Ger. Ingatlah itu, Kentol Kacuron. Adakah yang salah yang saya lakukan, Bu? Ibumu belum melihat kesalahan-kesalahan itu. Ibumu baru mendengarkan, Ger. Tak ada salahnya kan apabila orang tua mengingatkan anaknya. Dengan harapan tentu saja anaknya mau mendengarkan peringatan itu sebagai pertimbangan agar ia lebih terang dalam menapaki langkah hidup ini. Lain halnya apabila kau tidak punya ibu lagi, tak punya orang tua lagi. Kau boleh bertindak sesuka hatimu, sekehendak hatimu. Tapi ingatlah, Ger, mumpung ibumu masih hidup. Maafkan saya, Kanjeng Ibu. Apabila saya membuat resah Kanjeng Ibu. Tetapi percayalah, apa yang kulakukan saat ini adalah yang terbaik buat Demak Bintoro. Saya tidak pernah mengabaikan pemerintah Mataram, Kanjeng Ibu. Saya di sini adalah perisai Mataram di wilayah utara Pulau Jawa Dwipa ini. Kanjeng Ibu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin ibumu tidak khawatir, Ger, anakku? Semua orang telah membicarakan dirimu. Apakah kau tidak tahu kalau pemerintah Mataram membuat baluwarti di daerah-daerah pertahanan, membuat tanggul-tanggul tinggi untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi? Oh ya, kau punya orang kepercayaan yang bernama Guntur dan Nandoko? Tidak, saya tidak punya anak buah bernama Nandoko dan Guntur, Kanjeng Ibu. Saya hanya punya Paman Gending dan Paman Tondo Negoro. Sepenuhnya saya serahkan kepada mereka. Sedangkan prajurit-prajurit yang saya bawa dari Mataram, pemberian pemerintah Mataram, selalu ada di istana kadipaten ini. Seperti yang Kanjeng Ibu lihat. Mereka menjadi pengawal pribadi saya, Kanjeng Ibu. Syukurlah kalau kau tidak punya orang bernama Nandoko dan Guntur. Sebab ketahuilah. Ada apa sebetulnya, Kanjeng Ibu? Kedua orang itu menimbulkan keonaran di wilayah Mataram. Beberapa saat lamanya mereka tenggelam dalam keheningan dan kesunyian yang semakin mencekam. Pangeran Puger tidak berani menatap pandangan ibunya. Namun Nyai Adisoro mencoba menyelidiki apa yang terjadi pada putranya. Dia memperhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Lalu memperhatikan sorot mata putranya yang nampak menyimpan sejuta misteri. Bersihkanlah tanganmu dari pertumpahan darah, Ger. Kanjeng Ibu. Ibumu melihat tetes-tetes darah
yang tergambar di kedua bola matamu. Kanjeng Ibu, mengapa Kanjeng Ibu berkata demikian? Bukan hanya sekali ibumu menyaksikan pertumpahan darah di medan peperangan sejak eyangmu memegang pemerintahan di Mataram ini, hingga ayahmu, ya, Kakang Sutawijoyo, telah banyak menumpahkan darah. Untuk itu, kau tidak boleh mengotori kedua tanganmu dengan darah. Orang tua hanya bisa melihat dengan hatinya, Ger. Orang tua seperti ibumu ini hanya bisa bicara dengan batinnya. Apabila bibir dan lidahnya bisa ngomong, belum tentu ia memaksakan apa yang diucapkannya itu dipercaya oleh orang yang mendengarkannya. Hanya saja pesan ibu, supaya kau tanamkan baik-baik. Ibu tidak ingin melihatmu kotor dengan darah. Cukup. Latihan pada hari ini cukup sekian. Dan mulai hari ini, kalian semua tidak boleh gegabah hingga menunggu perintah yang akan diberikan oleh Kanjeng Patih Gending. Pada saat ini, beliau telah mempersiapkan bala tentara di Demak Bintoro. Kalian seluruh warga Ungaran harus siap untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan. Kalian semua tidak boleh membantah. Nandoko. Iya, Kakang Guntur. Kau harus memberitakan persiapan ini kepada Kanjeng Patih di Demak Bintoro. Aku akan ada di sini. Dan kumohon, kau pun minta tambahan 2.000 real untuk membiayai prajurit-prajurit kita yang baru. Katakan bahwa kita telah siap. Baik, Kakang Guntur. Menunggu apa lagi? Berangkatlah sekarang juga, Nandoko. Tapi Kakang, ada apa lagi, Nandoko? Uang 2.000 real itu tidak sedikit, Kakang. Aku khawatir kalau Kanjeng Patih marah lagi kepada kita. Bukankah beliau berpesan agar kita irit, Kakang? Aku tidak mau tahu hal itu, Nandoko. Kau sendiri telah melihat apa yang terjadi di sini. Kita telah berlatih dengan giat. Bahkan banyak pemuda dan orang-orang baru yang telah kita didik sebagai seorang prajurit. Di sini kita telah memiliki prajurit-prajurit andalan, Nandoko. Katakan pada mereka. Katakan pada Kanjeng Patih, pada Kanjeng Pangeran Pugar, supaya permintaanku saat ini diindahkan. Kalau tidak, aku akan mengacaukan bala tentara di Ungaran. Kakang, jangan mengancam seperti itu, Kakang. Ini bukan suatu ancaman, tetapi sebuah peringatan. Nandoko, bagaimana mungkin prajurit-prajuritku bisa bergerak dengan bebas apabila mereka kelaparan? Haruskah kita merampok lagi seperti di Ngaseman? Kau tidak ingin peristiwa di Ngaseman terulang kembali, bukan? Dan kau pun tentu ingat apa yang pernah kuucapkan kepadamu, bahwa Guntur tidak akan pernah diam apabila tidak diindahkan. Kita berjalan bukan atas kemauan dan keinginan kita sendiri, Nandoko. Kita ini adalah tangan-tangan panjang. Kalau Kanjeng Patih tidak mau membiayainya, ya, kita tidak perlu menjadi prajurit. Untuk apa susah payah? Toh akhirnya, yang memiliki kejayaan dan keunggulan juga mereka. Yang memiliki nama besar juga mereka. Jangan kau abaikan peringatanku ini, Nandoko. Tapi Kakang, aku tidak mau tahu alasanmu. Tetapi kumohon, kau pergi dan berjalan dengan keyakinan. 2.000 real harus ada di tanganmu. Kalau kau tidak membawa 2.000 real, jangan kau kembali ke Ungaran. Dan ingat, kalau kau tidak kembali dengan 2.000 real, 1.000 prajurit terlatih di Ungaran ini akan menjadi bumerang bagi Pugar dan Gending. Aku bisa membelot ke Mataram. Kakang Guntur, kau selalu mengancamku. Kapan kau memberikan kesempatan padaku agar aku boleh berpikir lebih luas? Kakang, aku belum berpendapat dan aku belum mengutarakan isi hatiku tentang permintaan itu, Kakang. Kau ingin bicara apa, Nandoko? Kalau tidak setuju, sudahlah pergi. Dan jangan harapkan Guntur akan berpihak pada Demak Bintoro. Kumohon, Kakang. Permohonanmu yang 2.000 real itu dikurangi.
Bagaimana kalau 1.000 real saja? Untuk apa 1.000 real, Nandoko? Uang itu bukan untuk kumakan sendiri, tetapi untuk mereka. Untuk makan prajurit-prajurit yang kaliren, yang kelaparan di sini. Kasihan mereka apabila tidak bisa menikmati hak yang harus mereka terima. Kita harus bisa memperjuangkan anak buah kita. Hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada kita, sekaligus kepada pemerintah Demak Bintoro. Kalau hal-hal kecil seperti ini tidak kita perhatikan, akibatnya celaka. Dan peringatkan, apabila Kanjeng Patih tidak memberikan 2.000 real, Guntur akan membelot ke Mataram. Guntur memandang Nandoko dengan mata berapi-api. Nandoko mengangkat dagunya dan membalas tatapan rekan seperjuangannya. Dia melihat pancaran mata Guntur berapi-api dan tidak mau mundur lagi. Nandoko tersenyum dingin, lalu mengangguk-angguk. Dengan gemetar dia meraba gagang pedangnya. Guntur benar-benar tidak tahan menghadapi kenyataan di Ungaran, di mana dia harus mengatasi seluruh anak buahnya. Sementara perbekalan yang ia terima dari Patih Gending sudah mulai menipis. Ia menyuruh Nandoko agar segera kembali ke Demak untuk minta kiriman kepada Patih Gending. Tetapi Nandoko ragu-ragu menerima dan mendapatkan tugas menuju ke Demak. Dia meraba gagang pedangnya dengan wajah ragu-ragu. Guntur memandangnya dengan tatap mata dingin. Menunggu apa lagi, Nandoko? Apakah kau tidak mendengarkan kata-kataku? Bukan begitu, Kakang Guntur. Aku merasakan keraguan dalam hati dan benakku, Kakang. Kau selalu ragu-ragu dan cemas apabila melangkah. Apakah kau tidak pernah yakin, Nandoko? Kau ini seorang prajurit, sama seperti aku. Kalau aku berani, mengapa kau tidak? Seorang prajurit yang baik tidak boleh hanya mengandalkan kekuatannya saja, Kakang Guntur. Tetapi ia perlu melengkapi kekuatannya dengan akal budi, pikiran, dan perasaannya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan belaka, akibatnya kita bisa terantuk pada batu besar, dan kita tidak mampu menghadapinya, Kakang. Nandoko, aku bukan anak kecil. Aku tidak kemarin sore menjadi prajurit. 10 tahun aku mengabdi di Demak Bintoro. 10 tahun aku merasakan bagaimana pahit getirnya menjadi seorang prajurit. Dan aku pun percaya, kau merasakannya bagaimana mengabdi sebagai prajurit. Iya, Kakang. Untuk itulah aku harapkan kau lebih tahu. Jadi kau menerima pendapatku bahwa kita tidak boleh berjalan dengan kekuatan semata. Tetapi harus mengimbangi kekuatan itu dengan akal budi dan pikiran, serta perasaan. Dan pada saat ini, Kakang, perasaanku lebih kuat daripada akal pikiran dan kekuatanku. Tapi ku minta kau saat ini juga segera kembali ke Demak Bintoro. Ingatlah, perbekalan di Ungaran ini semakin menipis. Kita tidak mungkin bergerak dengan perbekalan yang menipis. Bagaimana pula kita berhasil apabila kita tidak bisa memberikan makan prajurit-prajurit kita dengan kenyang? Ayolah pergi. Ku minta kau segera kembali ke Demak Bintoro dan kembali ke sini dengan perbekalan yang lebih cukup, Nandoko. Bawalah 4 orang prajurit menyertaimu. Kakang Guntur, jadi aku harus minta 2.000 real pada Kanjeng Patih Gending? Iya. Kalau Kanjeng Patih tidak mau memberinya, kau bisa menghadap sendiri pada Kanjeng Pangeran Pugar. Kakang, kau jangan sembarangan bicara. Kita ini adalah bawahan Kanjeng Patih. Kalau aku langsung menghadap Pangeran Pugar, artinya aku telah melangkahi Kanjeng Patih Gending, Kakang. Apapun alasannya, aku tidak mau tahu, Nandoko. Ku minta kau segera pergi ke Demak, titik. Cepat, berangkatlah dan jangan membuatku marah. Akibat benturan pukulan sapuan badai yang dilontarkan Sukmo, kini masih harus dihadapinya dengan sedih. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man.
Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentrem ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Tolong kau parutkan aku kunyit dan jahe, Nyai. Aku rasanya bisa lumpuh kalau tidak segera menghadapi penyakit ini. Aduh. Tidak, Kakang. Kau pasti akan sembuh. Jangan khawatir. Aku menyiapkan apa yang kau perlukan. Semua telah kusediakan. Tinggal bagaimana kau menghadapinya. Aku merasakan kedua kakiku lemah sekali, Nyai. Aku tidak mampu menggerakkannya. Kau perlu beristirahat, Kakang. Tenanglah. Aku akan memborohimu. Luka dan penyakit paman tidak cukup hanya dengan borehan seperti itu. Kolo Cokro, apakah kau bisa menolongku? Nyai Patih, aku mohon tinggalkan kami berdua. Biarlah aku mencoba untuk menolong paman. Aku mohon Nyai meninggalkan tempat ini. Biarlah kami berdua. Tapi dia butuh diborehi, Kolo Cokro. Iya, biarlah nanti saya sendiri yang memborehinya. Nyai jangan khawatir. Aku pun berusaha menolong suamimu. Sudahlah, Nyai. Tolong tinggalkan kami berdua di sini. Kalau ada orang yang menolong kita, jangan kau tolak. Tolong ya, minggirlah. Minggirlah dan tinggalkan kami berdua. Ayolah Kolo Cokro. Sudah beberapa lama aku hanya bisa berdiam diri di dalam rumah. Aku sudah tidak sabar lagi, Kolo Cokro. Aku sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini. Aduh, namun aku belum mampu melakukannya. Paman, ya? Tahanlah kedua kaki Paman. Ya, saya akan mengangkatnya. Apa Kolo Cokro? Kau mengangkat kedua kakiku? Iya, itu kalau Paman ingin sembuh. Kalau tidak mau ya sudah, aku akan pergi. Aduh, Kolo Cokro, kau jangan mempermainkan orang tua. Aku ini sudah mau mendengarkan kata-katamu. Jangan sembarangan kau bicarakan kepadaku. Aduh, ayo. Lekaslah. Kalau kau ingin mengangkat kedua kakiku, ayo cepat lekaslah. Aku mohon Paman memusatkan hati dan pikiran. Pusatkan segenap kekuatan Paman pada ujung ibu jari kaki Paman. Pejamkan mata dan pusatkan seluruh perhatian Paman bahwa Paman telah memiliki kekuatan lagi. Mulai dari yang terkecil. Mulai dari ibu jari kaki. Ayolah, aku akan mengangkat kedua kaki Paman. Perlahan-lahan Kolo Cokro mengangkat kedua kaki Patih Gending. Lalu lelaki itu berdiri di atas balai-balai kayu dan perlahan dia duduk. Kedua kaki Patih Gending ia panggul di kedua bahunya. Lalu ujung kaki Patih Gending ia pegang perlahan. Makin kuat dan kemudian semakin kuat. Aduh. Sakit. Tahanlah Paman. Paman tidak boleh merintih atau mengerang. Aduh, bagaimana aku Paman tidak boleh merintih dan mengerang, Kolo Cokro? Aduh, ini rasanya sakit sekali. Iya, permulaan segala sesuatu. Tenanglah Paman. Mula-mula memang sakit. Tetapi kalau Paman bisa menahan rasa sakit itu, maka Paman akan mendapatkan kemajuan. Iya. Dan rasanya akan lebih sakit lagi kalau saya menekannya seperti ini. Aduh, Kolo Cokro ini tahan, Paman. sakit. Tahan. Paman jangan mengerahkan ilmu yang Paman miliki. Tetapi tanggalkanlah semuanya. Sebab akibat pukulan tenaga dalam bocah kecil itu bisa melumpuhkan Paman seumur hidup. Untuk itu Paman harus bisa mengosongkan diri. Setelah itu, saya akan berusaha untuk menolong Paman. Ini adalah pertolongan pertama yang harus saya lakukan kepada Paman. Menanggalkan segala ilmu? Paman jangan khawatir.
Setelah urusan ini selesai, Paman bisa memakainya lagi. Saya tidak ingin Paman meringkuk terus di atas pembaringan seperti ini. Dan saya juga tahu, Paman tidak ingin terus mengurung diri di dalam rumah ini. Iya, lekaslah. Kalau Cokro lekaslah. Aduh, ayo lakukan. Ma, Nana berangkat ya. Dah. Aduh, senangnya lihat keluarga Bu Dani. Bahagia sekali. Bu Dani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapet wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pinginnya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi, berkat jamu pil rapet wangi. Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haque. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giri memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Cokro, siapa mereka? Biarlah Paman, biarkan mereka. Yang penting Paman saat ini mengatasi sakit penyakit. Biarlah Nyai yang akan menghadapinya. Paman jangan memperhatikan selain diri Paman sendiri. Kalau Paman sudah beres, semuanya bisa diatur. Masih ada saya di sini. Ya, tinggalkanlah aku dulu kalau Cokro. Temuilah mereka. Aku ingin tahu siapa mereka yang datang ya. Paman. Paman lebih sayang orang lain daripada nyawa sendiri. Ya, kalau Cokro, bukannya aku sayang pada orang lain, tetapi keadaan ini bisa membuat aku lebih parah apabila ada ganjalan dalam hati dan pikiranku. Tolong ya, tolong, tinggalkanlah dulu aku. Kau temui mereka. Kalau saya menemui mereka dan meninggalkan Paman di sini, maka saya tidak akan pernah kembali lagi ke Wisma ini. Ampunkan hambanya. Hamba ingin menghadap Kanjeng Patih. Perkenankan kami menghadap beliau. Ada urusan apa, Nandoko? Apakah urusanmu tidak bisa ditunda? Ampunkan hamba, Nyai. Hamba harus melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Hamba harus menghadap Kanjeng Patih saat ini juga. Karena urusan ini penting sekali. Tapi kau tidak bisa menghadap sekarang, Nandoko. Kenapa, Nyai? Saya menghadap Kanjeng Patih ada hubungannya dengan urusan pemerintahan Demak Bintoro. Saya menghadap demi masa depan Demak Bintoro. Bukan urusan pribadi, Nyai. Kalau hal ini tidak saya sampaikan kepada Kanjeng Patih, akibatnya bisa fatal. Kita bisa celaka, Nyai. Sudah kukatakan kepadamu, kau tidak bisa menghadap junjunganmu. Kali ini junjunganmu sedang menderita sakit. Apa, Nyai? Kanjeng Patih sakit? Hamba tidak salah dengar, Nyai. Ya, kau tidak salah dengar, Nandoko. Junjunganmu sedang sakit keras. Kalau begitu, perkenankanlah hamba menengoknya, Nyai. Tidak seorang pun diperkenankan untuk masuk dalam biliknya. Bagaimana kalau hamba menyampaikan dan minta tolong kepadamu, Nyai? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu menahu urusan kalian. Aku seorang perempuan. Tapi hamba yakin Nyai bisa membantu. Sebab ini masalah... Masalah apa, Nandoko? Kalau urusan pemerintahan, aku tidak tahu menahu dan aku tidak mengerti. Tetapi katakanlah, barangkali aku bisa membantumu. Nyai, kami telah melaksanakan tugas sampai di Ungaran. Kami telah melatih banyak prajurit baru. Pada saat ini, perbekalan kami semakin menipis. Untuk itu hamba datang kemari untuk mohon perbekalan ditambah. Kami di Ungaran masih membutuhkan banyak biaya. Perkenankanlah, hamba mohon 2.000 real untuk menambah perlengkapan prajurit di Ungaran, Nyai. 2.000 real? Iya, Nyai. Hamba harus membawa 2.000 real untuk menambah perbekalan yang semakin menipis. Sebab kami tidak mungkin menjalankan tugas dan perintah dengan baik kalau tanpa perbekalan. Nandoko. Iya, Nyai. Hamba. Maafkan aku.
apabila tidak bisa membantumu. Ini urusan pemerintah, bukan urusan rumah tangga Pati Gending. Kau bisa menghadap dan sowan sendiri pada Kanjeng Pangeran Puger di Istana Kadipaten. Hanya bisa menundukkan kepalanya, lalu mencuri-curi pandang pada Nyai Gending yang memandangnya dengan tatapan mata dingin. Dia berusaha mencari jalan keluar dengan masalah yang dibawanya. Lalu perlahan-lahan dia mengangkat wajahnya, membalas tatap mata dingin Nyai Patih Gending. Ibu! Duh, Toto, kenapa hujan-hujanan begitu? Nanti sakit kamu. Tuh kan, masuk angin. Tenang, ada antangin. Anto, cepat minum ini. Apaan sih, Pak? Pakai minum gituan segala. Orang Anto nggak sakit. Anak ini, lihat nih Bapak. Sudah setua ini tidak pernah sakit-sakitan. Apalagi yang namanya masuk angin. Jauh, otot kawat, balung besi. Masuk angin, gampang diatasi. Minum antangin. Ya toh, ya toh. Nah, hindari gejala masuk angin seperti kepala pusing, demam, mual, perut kembung, dan keringat dingin dengan jamu tablet Antangin. Antangin menghangatkan badan, praktis dan aman. Antangin, pengusir masuk angin. Anda akan selalu dengan Antangin, pengusir masuk angin. Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Nandoko tidak bisa berkutik setelah Nyai Gending menolak permohonannya. Ia berdiam diri, tetapi tidak beranjak dari tempatnya. Kemudian dia memandang Nyai Gending dengan takut-takut. Nyai Gending melengos dan memandangnya dengan tatap mata dingin. Nandoko mencari jalan keluar yang terbaik menghadapi keadaan yang sangat menyudutkan dirinya. Sementara keempat prajurit yang mengikutinya hanya bisa menahan napas dan duduk bersila di belakangnya. Sudah kukatakan kepadamu, Nandoko. Aku tidak bisa membantumu. Mengapa diam saja di situ? Ayo pergi. Tinggalkan tempat ini. Ayo pergi. Mengapa kau diam seperti orang goblok? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Bagaimana aku mau pergi, Nyai Gending? Kalau aku belum berhasil mengemban tugas yang kuterima ini. Apa kau bilang, Nandoko? Hei, berani kau bilang aku di depanku? Hah, kau lupa. Kau bicara dengan siapa, Nandoko? Aku tahu. Aku berbicara dengan Nyai Gending. Oh, begitu. Bagus ya. Kau kurang ajar kepadaku. Maafkan aku, Nyai Gending. Bukannya aku bermaksud kurang ajar. Tapi aku memang sulit menerima apabila kau menolakku begitu saja, tanpa mengizinkan aku menghadap pada Kanjeng Patih. Begitu? Kau ingin menghadap? Kau sungguh tidak sopan. Kau tidak tahu diri, Nandoko. Ketahuilah, Kakang Gending sedang sakit. Junjunganmu sedang sakit. Apakah kau ingin mendesaknya? Hanya masalah duit, masalah uang, uang dan uang. Kau ini orang macam apa? Susah dipercaya. Sejauh mana kerjamu, Junjunganmu sakit hanya karena menghadapi kalian-kalian yang menjadi pemeras. Tahu tidak? Tunjukkan pekerjaanmu. Tunjukkan supaya aku melihat kau berhasil. Jadi, Nyai Gending tidak mau mengusahakan 2.000 real untuk kami. Sudah aku katakan. Aku tidak tahu menau akan hal itu. Pembiayaan untuk melatih para prajurit baru itu urusan pemerintah. Aku ini perempuan yang hanya mengurus rumah tangga di kepatihan ini. Kau tidak perlu mendesakku, Nandoko. Kau jangan mulai kurang ajar. Nyai, perkenankanlah aku menghadap Gusti Patih. Itu tidak akan pernah terjadi. Begitukah kau berbicara dengan junjunganmu?
Jangan kurang ajar kau pada Nyai Patih, Nandoko. Seenaknya saja kau. Hayo, jongkok. Prajurit macam apa kau? Apakah kau sudah merasa kuasa, merasa hebat, dan merasa kuat? Begitu. Hadapi Kolo Cokro kalau berani. Aku muak melihat prajurit-prajurit yang sok kuat. Atau mentang-mentang kau sudah berhasil memimpin anak-anak muda di Ungaran. Begitu. Wih, menunduk. Kolo Cokro, kau prajurit. Aku juga prajurit. Tetapi aku masih tetap menjaga harga diriku. Dan aku tahu sopan santun. Aku bicara dengan siapa. Baru diberi kepercayaan begitu saja sudah sombong. Apa maumu ke sini? Apakah kau tidak tahu kalau Kanjeng Pati pada saat ini sedang sakit, malah bikin gaduh di sini? Urakan kau. Perkenankanlah aku menghadap Kanjeng Pati, Kolo Cokro. Siapapun tidak kuperkenankan menghadap Kanjeng Pati. Ketahuilah, Nandoko. Junjungan kita sedang menderita sakit parah. Dia tidak bisa meladeni siapapun juga. Kalau istrinya saja tidak bisa diterima, apalagi kita. Kalau kau bisa, mengapa aku tidak? Nandoko, kau benar-benar menantangku. Atau kau ingin merasakan pukulanku? Iya, kau ingin merasakan tendanganku, begitu? Masalahnya bukan itu, Kolo Cokro. Tapi aku benar-benar membutuhkan Kanjeng Pati. Aku perlu bicara dengan beliau. Kupingmu sudah tuli, Nandoko. Telingamu sudah tidak beres lagi. Begitu. Sudah aku katakan kepadamu, Gusti Pati menderita sakit keras. Tidak seorang pun diperkenankan menghadap. Beliau bukan sakit sembarangan, tapi sakit akibat ulah kalian. Dia terpukul oleh tenaga dalam. Kali ini Kolo Cokro semakin marah. Matanya melotot dan berapi-api memandang Nandoko dan keempat anak buahnya yang duduk di depannya. Mereka duduk di lantai tanah sambil menekuri lantai. Mereka tidak berani mengangkat wajah. Loh, kok belum rapi juga? Jadi senam nggak? Jangankan senam, buat bangun aja sakit. Enggak deh, Yan. Kenapa sih? Biasa, kalau lagi datang bulan begini semua jadi sakit. Perut mulas, pinggang pegal. Terlambat lagi ya? Iya, udah terlambat, nggak lancar lagi. Minum dong pil tuntas. Pil tuntas? Pil tuntas, pil yang berkhasiat melancarkan sekaligus membersihkan darah haid Anda, pinggang tidak pegal dan perut tidak lagi terasa mulas. Dengan pil tuntas, segalanya pasti lancar, cepat dan aman. Senam yuk, Yan. Loh, katanya sakit. Sudah sembuh, semuanya sudah selesai dengan tuntas. Berkat pil tuntas, benar kan? Tuntas, pilihan tepat untuk wanita dinamis. Pil tuntas, lancarkan haid Anda. Produksi Deltomed, Jamu Gunung Giri. Awas, wanita hamil dilarang minum pil tuntas. Kalau kau tidak percaya, ayo ikut aku. Berdiri. Tetapi ingat, dengarkan baik-baik. Kau hanya boleh melihatnya dari kejauhan. Tak seorang pun kubiarkan untuk mendekati Kanjeng Pati. Paman Gending sedang sakit, Nandoko. Aku harus mengobatinya. Sampaikan berita ini pada kawanmu Guntur, agar tidak sembarangan bicara. Kolo Cokro, kami butuh 2.000 real untuk membiayai prajurit-prajurit baru. Dengarkan. Atas perintahku dan atas nama Paman Gending, pepatih kedua di Demak Bintoro ini, aku minta kau menghadap Kanjeng Pangeran Puger. Minta pada beliau. Tapi Kanjeng Pati pernah berpesan, kami tidak boleh melancanginya. Telingamu benar-benar sudah sakit, Nandoko. Atau kupingmu memang benar-benar tidak waras lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, aku menyuruhmu atas nama Gusti Pati, atas nama Kanjeng Pati Gending, patih kedua di istana Demak Bintoro ini, agar kau minta uang 2.000 real pada Kanjeng Pangeran Puger. Kalau tidak mau ya sudah. Kolo Cokro, yang berhak memerintahku hanyalah Kanjeng Pati, bukan dirimu. Dasar gila kau.
Pandangan Kolo Cokro yang keras sekali hanya mengenai sasaran kosong karena Nandoko dengan gesit telah melompat hingga 2 tombak di depannya. Kolo Cokro melangkah perlahan dengan wajah bengis. Matanya berapi-api bagaikan seekor serigala yang melihat mangsanya. Kau menantangku, Nandoko. Atau kau lupa kalau aku pernah menyelamatkanmu dari kejaran Eyang Tayu? Kalau tidak ada aku, kau sudah menghuni alam maut. Kalau kau menantangku, ayo, jangan hanya kau, tetapi keempat anak buahmu itu pun boleh mengeroyokku. Ayo, mengapa kau diam? Kolo Cokro, aku tidak bermaksud untuk menantangmu berkelahi. Tapi aku ingin meluruskan permasalahan dan persoalan. Sudah kukatakan, aku hanya tunduk pada Kanjeng Patih. Aku hanya mau pergi apabila Kanjeng Patih yang menyuruh. Jika bukan Kanjeng Patih, aku tidak bisa pergi, Kolo Cokro. Kalau memang itu yang kau inginkan, kau harus menunggu sampai Kanjeng Patih sembuh. Paman Gending dalam keadaan sekarat. Tetapi kau tidak tahu diri. Kembalilah ke Ungaran dan jalankan perintah. Bukan aku yang memerintah, tetapi lanjutkanlah tugasmu yang kemarin. Aku tidak mungkin kembali ke Ungaran tanpa membawa uang itu, Kolo Cokro. Sebab prajurit-prajurit baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau kau menyuruhku kembali ke Ungaran dengan tangan hampa, lalu bagaimana dengan mereka? Mereka butuh makan dan minum. Butuh peralatan yang lebih baik. Apakah kau tidak memikirkan hal-hal yang sekecil-kecilnya, Kolo Cokro? Dengarkan, Nandoko. Keadaan Gusti Patih sangat memprihatinkan. Aku tidak suka kau membantah lagi. Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan berbicara dengan ini. Masih asik dengerin sandiwara, tak? Wahyu Astabrata memang sandiwara radio yang paling bagus. Rugi deh kalau sampai tak dengerin. Nggak heran tuh kalau kuping tancap terus di depan radio. Tapi ingat loh, jangan sampai lupa merawat kesehatan dan menjaga vitalitas penampilan dengan ramuan asli alami yang sangat berkhasiat. Nah, PT Deltomed Laboratoris Jamu Gunung Giri mempersembahkan untuk Anda semua kapsul Serongpas, pil tuntas, pil rapet wangi, pil ramping jelita, dan jamu tablet antangin, tak ya? Diproduksi dengan proses ekstraksi dan higienis. Mutu dan khasiatnya benar-benar sudah teruji dengan manfaat yang optimal. PT Deltomed Laboratoris Jamu Gunung Giri memadukan khasiat dan manfaat. Maaf ya, mengganggu. Yuk kita teruskan lagi dengerin sandiwara Wahyu Astabrata. Hit, hap, jet, hit, dor, 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 del, 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 Deltomed. Melihat Kolo Cokro mencabut pedang, Nandoko bukannya mundur, tetapi dia dengan geram mencengkram gagang pedangnya. Perlahan-lahan dia menghunus pedangnya. Melihat apa yang dilakukan Nandoko, Kolo Cokro tersenyum dingin. Dia melangkah perlahan menggetarkan. Sinar matanya menakutkan sekali. Sebilah pedang tajam yang berkilat-kilat, tertimpa cahaya, nampak mengerikan, berada dalam genggaman tangannya. Bagus. Bagus sekali. Kau memang seorang satria, Nandoko. Kau seorang prajurit yang baik. Ayo, carilah tempat yang lebih lapang. Kita pergi ke halaman dan kita bertanding di sana. Aku telah mencabut pedang, dan cabutlah pedangmu dengan sungguh-sungguh. Mengapa kau ragu-ragu menariknya? Ayo, cabutlah pedangmu. Aku ingin melihat orang-orang kepercayaan Paman Gending memiliki taring yang tajam. Ayo, jangan ragu-ragu dan jangan kau sarungkan lagi, Nandoko. Bukannya aku menantangmu, Kolo Cokro. Tapi kau terpaksa membuatku naik darah. Aku laki-laki, sama sepertimu. Kau pernah jadi prajurit? Sama. Kita juga pernah belajar sebagai prajurit. Kita akan bertarung secara jantan 1 lawan 1. Aku tidak akan mengeroyokmu. Bagus. Bagus.
Aku peringatkan kepadamu, Nandoko. Kau telah siap mati. Bagiku mati adalah keuntungan. Hidup adalah perjuangan yang harus bertaruh. Bertaruh dengan nyawaku. Mati dan hidup bagiku sama saja. Untuk membela hati nuraniku yang paling dalam. Karena aku tidak ingin diinjak-injak oleh orang lain. Sama-sama prajurit, tapi kau sombong sekali kalau Cokro. Tutup mulutmu. Angkat ya. Dah. Dah. Aduh, senangnya lihat keluarga Budani. Bahagia sekali. Budani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapet wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pinginnya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi, berkat jamu pil rapet wangi. Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haque. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giri memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Kau sudah berpikir masak-masak, Nandoko. Bersiaplah untuk menghadapi sang maut. Aku akan menyembelihmu. Dan jangan lagi bermimpi kalau kau bisa menyingkirkan Kolo Cokro. Hai, hacia, hai, hacia, hacia, awas lehermu. Hai, mampus kau. Hayo, hayo, jangan mundur, Nandoko. Manusia iblis. Kau benar-benar iblis, Kolo Cokro. Pedangmu telah patah menjadi dua, Nandoko. Dan kau sekarang memegang gagang pedang yang buntung seperti itu. Ayo, majulah. Tidak perlu kau mundur-mundur seperti itu. Sebentar lagi pedang tajamku ini akan menoreh-noreh kulitmu. Kolo Cokro. Kolo Cokro. Kau akan membunuhku. Iya. Sudah aku katakan kepadamu, aku akan membunuhmu, Nandoko. Karena kau memang keras kepala. Kau sudah ketularan guntur yang sombong. Aku akan membunuhmu. Dan aku akan mencincang-cincang dagingmu. Biar dimakan serigala. Hiya! Kolo Cokro mengamuk, pedangnya yang amat tajam membabat ke kanan kiri, ingin menghardik Nandoko. Dengan pedang buntungnya, Nandoko berusaha menangkis. Dia melompat, melenting, merunduk, dan menghindari terjangan-terjangan Kolo Cokro yang sangat membahayakan. Nah, bagaimanakah akhir pertarungan ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.